Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ika di video ketiga ya. Kali ini aku akan membahas teman-teman yang sering curhat mengenai dituduh mencuri. Berarti bukan benar-benar mencuri. Ada beberapa oknum yang benar-benar mencuri dan itu ya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Buat yang hanya dituduh mencuri, aku punya aku punya pengalaman seperti itu. Dulu waktu 2 tahun di New Zealand, aku pernah mengalami itu. Ya, dari masuk awal sih sudah satu keluarga itu adalah suami istri muda, maksudku pasangan muda, muda sorry, pasangan muda dengan dua putri, putrinya masih kecil-kecil, ada nenek, ada kakek, dan ada keponakan-keponakan saudara si nyonya. Eh, tapi mereka beda rumah. Tapi kalau makan selalu bersama, makan malam selalu berkumpul bersama. Dari awal eh, si nenek sudah memperlihatkan perangainya itu sudah seperti itu. Ini hilang, itu hilang, ini hilang, itu hilang. Bahkan sampai bukan hanya baju, pisau, apa segala macam. Bahkan sampai apa itu pengasah pisau itu pun katanya peninggalan almarhum bapaknya dia itu katanya aku yang nyuri. Waktu itu aku menyikapinya ya nggak enak ya orang dituduh-tuduh. Tapi berjalan waktu sampai 3 atau 4 bulan, aku bertahan. Waktu itu akhirnya aku melihat situasi dan kondisi di rumah tersebut. Kayaknya aku harus ngomong deh sama seseorang. Tuh. Setelah aku amati situasi di keluarga tersebut, aku menilai ada satu orang yang bisa aku ajak bicara. Waktu itu semua nggak ada di rumah, cuman masih di rumah nenek makan malam. Aku di rumah si bosku. Lah, tuanku ini pulang pulang awal. Akhirnya aku minta waktu sama dia. Hmm, Aku bilang gini, Tuan, aku ingin bicara 2 atau 3 menit. Apakah kamu punya waktu? Aku bilang gitu. Aku tanya gitu. Dia bilang, oh oke oke gitu. Dia duduk di sofa, tapi sebelum aku mengutarakan niatku, dia sudah ngomong gini, aduh Mbak, maaf ya, tolong jangan jangan keluar katanya gitu, jangan break atau notice. Aku udah capek deh katanya dalam 1 atau 1,5 tahun terakhir ini aku sudah beberapa kali ganti ganti CC katanya gitu. Aku waktu itu bilang gini, maaf Tuhan, aku tuh sebenarnya bukan mau ngomongin break atau notice, aku bilang gitu. Aku cuma mau bertanya, eh, nenek itu apakah ketemu orang setiap ketemu punya Cece itu seperti itu atau memang dia tidak suka sama saya? Saya bilang gitu. Atau cara kerja saya yang salah? Aku bilang gitu. Aku tanya gitu. Kata Tuhan, enggak, no, no. Dia itu selalu seperti itu sama cece-cece yang aku ambil, katanya gitu. Makanya itu kenapa banyak cece-cece yang mengundurkan diri sebelum finish kontrak. Mereka nggak tahan, katanya seperti itu. Jadi tolong kamu finishkan satu kontrak ya, nggak usah dimasukin sini kalimat nenek, dia bilang begitu. Masuk sini, keluar sini ya Mbak, katanya jangan berhenti di sini, dia nunjuk dada gitu. Terus aku bilang, oh, oke lah, aku bilang sebenarnya aku juga nggak ada kok kepikiran di situ. Aku cuman ingin bertanya saja, apakah memang aku salah? Kalau aku salah, sebaiknya diajak ngomong baik-baik. Aku bilang begitu, jangan terus menuduh ini dan itu yang aku tidak tahu apa kesalahan itu. Aku bilang gitu. Akhirnya aku merasa mendapat kekuatan di rumah itu, kekuatan lebih lah di rumah itu, dukungan lebih.
Akhirnya aku berusaha mengabaikan semua itu, ya yang penting aku nggak nyolong yang apa yang dia tuduhkan, nanti aku nggak merasa ngambil, ya sudah aku abaikan gitu. Meskipun di rumah itu tuh ya bukan hanya masalah mencuri saja yang aku terpaan, yang aku alami, banyak sekali kalau aku mau bicarakan ini akan membahas di video-video selanjutnya ada selain tuduhan mencuri, aku di situ kurang makan, terus aku di situ nggak boleh kemana-mana, nggak boleh beli apa-apa kecuali hari libur. Terus pokoknya banyak sekali masalah di rumah itu sampai aku tuh kurus kering, badanku tuh benar-benar kurus waktu di tempat itu. Oke, masalahnya aku akan bahas satu persatu di video-video selanjutnya. Khusus kali ini aku akan bicara tentang dituduh mencuri itu tadi. Oke, finish kurang 5 atau 7 bulan. Aku lupa tepatnya. Waktu itu aku pulang nganter les putrinya. Biasanya kalau les kan sore, terus nanti pulangnya itu yang ngambil tuan sambil pulang kerja gitu dijemput. Aku nyampe rumah ada kursi kecil yang biasa di dapur, kursi kursi plastik itu kecil itu dilempar pakai kaki gitu di ruang tengah. Di situ di sofa duduk nenek sama anaknya, nyonya aku. Eh, Nenek bilang aku mencuri uang. Eh, aku tanya, kayak dia bilang ngotem kincocin katanya. Aku diam berpikir mungkin cocin, hai pinto, keto Cina. Aku bertanya sama dia, kehilangan uang berapa dan di mana? Dia bilang, saya man kemto, kan yu oci tole tau jin. Aku berpikir bukan takut ya waktu itu karena aku memang benar-benar nggak melakukan itu gitu loh. Buat kalian yang benar-benar tidak melakukannya, nggak usah takut. Pertama itu nggak usah takut, nggak usah panik, dah wis. Pelan aja menanggapi mereka, nggak usah langsung, aduh gimana gimana ini gimana. Tenang aja, nyantai aja, tenang. Aku waktu itu cuman duduk itu sambil mikir, sambil pegang HP dua, mikir. Aku nyentuh uang di mana ya di rumah ini aku pikir gitu karena aku tahu satu sen pun mereka nggak pernah naruh uang sembarangan gitu aku tahu banget gitu sudah hampir satu kontrak otomatis aku paham sekali keadaan di rumah itu gitu loh. Aku juga orang yang selalu mengamati situasi dan kondisi. Bagaimana aku menetapkan diri di sebuah rumah sebagai seorang pekerja, apa tanggung jawabku di situ. Ketika aku masuk di rumah majikan, aku selalu seperti itu. Mengamati situasi dan kondisi bukan untuk apa-apa, tapi untuk menjaga diri sendiri dan menempatkan posisi kita sebagai pekerja sebaik mungkin. Itu penting buat seorang pekerja ya. Ketika lalu aku setelah dia berbicara agak lebih keras, pokoknya aku nggak mau tahu. Yang aku tahu aku kehilangan uang dan pasti kamu yang mencuri. Aku bilang, oke, okay, click on off, Ilsan code CCTV. Aku bilang gitu.如果你覺得我偷你啲錢，咁你要打開個 CCTV 睇下咯. Aku bilang gitu. Aku bilang, jika kamu merasa benar-benar aku mencuri uang, ya kamu buka CCTV, lihat di mana dan kapan aku mencuri, kasih tahu ke aku. Aku bilang gitu. Dia bilang, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya kamu aku yang kamu tahu, aku tahu kamu nyuri uangku, nyuri uang kita. Wah, nek yang ompeng loh, bilang gitu. Ini nggak imbang ya meskipun aku tahu sih mbak, nggak di dunia ini nggak ada yang seimbang gitu. Tapi nggak fair dong kalau aku bilang it's not fair. Lewat mau tahu izin,
Oman lek keto錢同埋係邊度你唔見咗啲錢，你又唔答我，但係你又係咁逼我嚟話我偷錢，咁係唔得喎。我叫你睇下 CCTV 你又唔肯睇，咁點啊？Aku waktu itu bicara gitu. Kamu nuduh aku mencuri. Aku tanya ke kamu berapa uang yang hilang dan di mana kamu nggak mau memberitahu. Aku suruh kamu membuka dan melihat CCTV, kamu juga nggak mau. Kamu hanya pokoknya bilang aku mencuri uangmu. Ini nggak adil, aku bilang gitu. Terus waktu itu pokoknya dia berdiri sambil berkaca pinggang, aku ikutan berdiri. Ini orang nggak bisa deh, otakku udah bilang, aku selama hampir 2 tahun kan udah nahan nih, udah tetap sopan, tetap bekerja dengan baik, tetap apa tanggung jawab yang harus aku kerjakan di rumah itu aku selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan dengan seperti itu pun dia masih berusaha menginjak aku nggak bisa dong tetap aja diam. Dia berdiri berkaca pinggang, aku ikutan berdiri, kursi aku tendang pakai kaki. Eh, Dia bilang, kamu sudah mulai pinter membantah ya. Ya, lah ika kemlek kok ngo. Wah, oh my, sompok le ya. Aku bilang gitu. Tane, iti he, taka. Lewa ngo tau jin. Kan, oki lewa pe ngo theng lek. Mungkin jo ke to jin. Dong mai, le pinto mungkin jo ti jin. Eh, man, pe ngo theng. Cấm điểm mà đại佬. Ấy咁啊，如果你真係唔見咗啲錢，你用 passport，你又知道我個身份證，喺 contract 嗰度咧有我個人嘅嗰啲地址啊。如果你真係唔見咗啲錢，你可以揾到我嗰個 link，或者而家你打電話，你報警，打電話俾查人商量，睇下係咪我真係偷錢。Aku bilang gitu. Ingat ya teman-teman, jangan menantang. Aku bicara seperti itu bukan dengan nada, oh, oke oke, kamu telepon polisi, bukan. Aku hanya aku tetap tenang, memberikan penekanan-penekanan di kalimat, dan satu yang penting harus benar-benar tenang. Kita harus tenang. Gak bisa kalau kita panik duluan, gak bisa. Harus tenang. Terus waktu itu dia bilang, walah, ông chung như là bọn ngò, lấy phá hồi hồi chứ phản, tăng sinh sang phan để xin kau tim sai li dia. Oke, aku bilang. Setelah itu aku ke kamar mandi, ambil wudhu, terus ke dapur masak. Sambil masak aku sholawatan. Aku berdoa, jika memang, ya Allah, jika memang aku benar-benar mencuri, tunjukkan di mana letak aku mencuri tersebut. Aku ingin tahu, mungkin atau aku sambil tidur, aku nyuri uang, aku kan nggak tahu, gitu loh. Kalau memang benar-benar aku tidak mencuri, semoga ketika Tuhan pulang kerja nanti, hingga akhir aku finish kontrak, semuanya akan baik-baik saja. Terus aku sholawatan sambil masak, tuh jam 7 Tuhan pulang sama anaknya, gitu. Aku buka pintu, halo, Tuhan ya biasa aja, Tuhan juga nggak masalah, hingga aku, Masya Allah, finish kontrak. Dan ketika finish kontrak pun, Tuhan tuh dengan pribadi itu ngajak ngobrol aku, Mbak maaf ya, aku nggak nerusin kontrak sama kamu, bukan apa-apa. Kamu tahulah nenek kayak apa. Dia bilang dia bisa mengatasi cucu-cucunya sendiri, katanya gitu. Yang kecil kan juga sekarang ketika kamu datang kan belum bisa jalan, sekarang udah agak gede. Kata nenek, dia sendiri bisa menjaga, katanya gitu. Terus tapi aku
karena aku tahu cara kerjamu bagus, di sini ngurus 2 anak juga. Oke, gimana kalau kamu kucarikan majikan, kebetulan teman sekantorku ada yang membutuhkan CC, katanya gitu kan. Aku bilang waktu itu, eee, "Maaf ya Sinsang, aku makasih sekali atas penawaran kamu, eee, tapi biarkan aku mencari sendiri di agen," aku bilang gitu. Terus pokoknya ketika aku keluar dari rumah itu, aku dalam keadaan hubunganku dengan Tuhan baik-baik saja gitu. Meskipun aku sudah di waktu aku pergi dari situ juga ada nenek, juga ada si nyonya. Tapi aku karena yang tanda tangan waktu itu nyonya, aku juga ngomong sama dia baik-baik. Aku minta maaf kalau aku salah-salah di sini. Tapi sebenarnya nyonya tuh baik, tapi karena mungkin dia ada penekanan dari ibunya atau gimana, aku nggak tahu ya. Juga aku nggak mau tahu lebih banyak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Ketika kalian benar-benar tidak mencuri, tenang aja dulu. Tenang, tanggapin mereka dengan santai. Biarkan mereka melihat kesantaian kita ini, biarkan mereka makin membuncah, biarkan saja. Terserah mereka mau meledak-ledak, kayak mau apa, kayak mau bakar rumah, ya biarin aja. Orang rumah-rumah dia sendiri toh, gitu. Jangan panik, jangan nangis. Dah, kalau kita udah buru-buru nangis dan panik, itu buntu semua yang ada di sini itu buntu gitu loh. Kita nggak bisa mikir jauh gitu. Yang ada kalian merasa dunia ini runtuh. Nggak seperti itu kok. Gitu. Kemarin di video kemarin aku bilang, ketika Allah memberikan satu masalah pada umatnya, ada solusi di sampingnya. Jangan panik dulu, nubruk sana, nubruk sini, nggak sampai kalian sampai lupa. Solusinya ada di samping masalah tersebut, oke? Tenang aja gitu. Jangan anggap mereka itu raksasa yang akan menelan kita. Santai aja sama-sama manusia kok, hadepin aja gitu loh. Hadepin dengan baik-baik. Ya udah gitu. Ya kalau dipukul, kalau diketok itu beda lagi. Lari aja ke rumah sakit. Ya kan? Lari ke rumah sakit cari bukti, lapor ke polisi, dapat uang sampean. Iya enggak? Gitu caranya. Enggak usah panik. Semua bisa diatasi dengan tenang. Oke? Untuk kali ini mungkin udah dulu ya. Nanti kepanjangan kalian males lagi dengerin. Baik, jaga kesehatan, tetap semangat. Kalau ada masalah, curhat. Cari teman yang tepat untuk curhat, teman yang tepat itu yang memberi nasihat, bukan menghujat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.